Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 alasan menurut Alkitab bahwa kita harus berhenti khawatir. Saudara sekalian, kekhawatiran adalah lawan dari percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Berarti, kalau kita sedang khawatir, itu tandanya kita sedang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jika kita menyelidiki Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan dari semula ingin kita anak-anaknya untuk sungguh-sungguh mempercayai perkataannya. Sedangkan si jahat dari semula ingin membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan kekhawatiran di dalam hati kita. Ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah dan cobaan dalam satu titik di kehidupan ini, seringkali kesulitannya dapat membuat kita menjadi frustasi, khawatir, takut, cemas, dan lain-lain. Ini semua adalah bentuk kegelisahan di dalam hati. Kegelisahan adalah alat yang digunakan oleh si jahat untuk menjatuhkan kita. Cara si jahat meletakkan kegelisahan adalah dengan cara mempengaruhi pikiran agar kita menjadi bingung dan meragukan perkataan Tuhan. Sehingga jika kita mengizinkan kekhawatiran itu ada di dalam hati kita, maka hati kita akan meragukan Tuhan, yang mana akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus memahami apa yang telah Tuhan katakan, dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umatnya mengenai kekhawatiran. Ingatlah selalu bahwa Tuhan telah memberikan kita Alkitab dan Roh Kudus yang akan menolong saat khawatir sedang muncul di dalam hati kita. Berikut ini adalah 5 alasan menurut Alkitab untuk dipahami bahwa kita harus berhenti khawatir, supaya kita mampu mengatasi segala kekhawatiran yang muncul di dalam hati kita dan menggantinya dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Amin. 1. Karena kita telah diperintahkan untuk tidak khawatir. Dalam Matius 6 ayat 30-31 tertulis, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Perkataan Tuhan Yesus yang kita temukan di Alkitab adalah cerminan kehendak Tuhan atas hidup kita. Pada ayat ini jelas Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk jangan khawatir. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4b, kita bisa membaca bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maka kekhawatiran adalah sebuah dosa, karena kita telah mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan agar kita jangan khawatir, karena kita harus selalu mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus berkata bahwa jika Bapa kita yang di surga saja telah memelihara burung-burung di udara dan mendandani bunga bakung di ladang, bukankah Bapa akan jauh lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita? Jadi ketika kita mempunyai rasa khawatir, artinya kita sedang tidak mempercayai bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidup kita, serta selalu memelihara kita. Seperti jika kita punya anak, lalu anak kita bilang bahwa dia tidak mempercayai kita dan tidak mau memelihara dia. Tentu saja hati kita akan menjadi sakit ketika mendengarnya. Seperti itulah yang sedang kita katakan kepada Tuhan dengan kekhawatiran kita. Maka dari itu, kita harus menuruti perintah Tuhan, yaitu jangan khawatir lagi. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita, dan Tuhan juga berdaulat atas segala sesuatu.
Tuhan sungguh-sungguh memegang kendali atas segala keadaan dan peristiwa yang terjadi di dunia ini, termasuk dalam kehidupan kita. Amin. 2. Karena kekhawatiran tidak ada manfaatnya untuk kita. Dalam Matius 6 ayat 27 tertulis, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Khawatir adalah perasaan takut atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Cara si jahat dalam membuat kita khawatir adalah dengan membuat pikiran kita terus berfokus pada masalah kita, sehingga kita melupakan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali kuasa Tuhan yang berdaulat. Si jahat akan membuat kita merasa seolah-olah keadaan sulit ini tidak ada jalan penyelesaiannya, yang akan menyebabkan kita mengalami kekhawatiran terus-menerus, membuat kita berpikir tentang apa yang harus kita perbuat sambil menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita perbuat. Lama-kelamaan, pikiran kita akan stres, pikiran kita menjadi tidak jernih, membuat susah tidur, dan masalahnya pun tidak selesai. Maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat tadi, bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sekarang kita harus mengganti kekhawatiran kita dengan fokus sungguh-sungguh terhadap janji Tuhan dan berdoa memohon pelayanan Roh Kudus untuk menolong kita melewati keadaan sulit ini. Amin. 3. Karena kekhawatiran akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42 tertulis, "Tetapi Tuhan menjawabnya, 'Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya.'" Dalam Lukas 10, dimulai dari ayat 38, kita bisa membaca bahwa Tuhan Yesus sedang mengunjungi rumah Maria dan Marta. Lalu kita membaca Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan dia mengajar. Sementara Marta sedang sibuk sendiri. Bahkan dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara perempuanku telah meninggalkan aku untuk melayani seorang diri? Katakan padanya untuk membantuku." Lalu Yesus menjawab Marta dengan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Coba kita menghayati perkataan Tuhan Yesus. "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang diperlukan. Itu artinya bahwa kekhawatiran merupakan hal yang tidak perlu kita lakukan. Hal kedua yang Yesus katakan adalah, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Itu artinya bahwa hanya ada satu hal yang diperlukan dalam hidup kita, yaitu selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena hidup dekat dengan Tuhan Yesus adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Dari kisah Marta dan Maria, kita dapat belajar bahwa kekhawatiran dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan itulah tujuan sebenarnya dari si jahat, yaitu menggunakan kekhawatiran kita untuk membuat kita gagal mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita, yang adalah dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi penyebab banyak orang jadi menjauh dari Tuhan ketika diterpa berbagai macam persoalan. Jadi yang kita harus lakukan adalah terus mendekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah mempunyai rencana indah atas kita,
hidup kita dan akan memampukan kita melewati segala masalah kita dengan kemenangan. Amin. 4. Karena kekhawatiran membuat kita lupa berdoa dan mengucap syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dari ayat ini, kita diberikan perintah untuk tidak lagi khawatir tentang apapun juga, dan disertai juga dengan perintah untuk kita berdoa dan mengucap syukur. Kita harus mempercayai pemeliharaan Tuhan, dan kita perlu berdoa. Tuhan Yesus sendiri mencontohkannya dalam Matius 26 ayat 39, yang tertulis, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Jadi di tengah keadaan kita yang sulit ini, kita harus terus berdoa untuk memohon kelegaan dan kelepasan. Fokus kita bukan lagi pada masalah, tetapi kepada Tuhan. Tetapi kita tetap harus menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Dan yakinlah bahwa pada akhirnya kehendak Tuhan itu pasti lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Karena Tuhan itu maha kuasa, sedangkan pikiran kita itu terbatas. Amin. 5. Karena kekhawatiran dapat membuat kita tidak bisa melihat mujizat. Dalam Markus 6 ayat 5-6a tertulis, "Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Kalau kita membaca dari ayat 1, kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Dan pada ayat di atas, kita membaca bahwa Tuhan Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di Nazaret karena ketidakpercayaan mereka. Seringkali dalam pikiran kita, situasi yang sedang terjadi tampak lebih besar daripada janji-janji Tuhan. Karena itu, kita merasa sulit untuk mempercayai janji-janji itu, sehingga kita menjadi tidak percaya, yang mengakibatkan kita susah menerima mujizat. Yang bisa kita lakukan adalah memohon ampun, seperti yang dilakukan seorang ayah yang anaknya kerasukan pada Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Ketika kita berdoa memohon ampun, Tuhan akan menghargai pergumulan kita dan Roh Kudus akan menolong kita. Kita harus berusaha untuk memuliakan Tuhan melalui iman kita, sekalipun iman kita lemah. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu berdaulat mengendalikan keadaan, dan terkadang Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan sulit pada hidup kita untuk membuat iman kita bertumbuh dewasa. Dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Amin. Sebagai penutup, salah satu tanda kedewasaan iman adalah ketika kita selalu bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa hikmat, kekudusan, kedaulatan, dan kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan akan selalu menyertai kita melewati segala peristiwa kehidupan. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Rambut di kepala kita saja Tuhan tahu jumlahnya. Oleh karena itu, kita harus mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Terakhir, peganglah ayat yang sangat menguatkan ini dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang tertulis,
Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jika saudara menyukai video ini, tekan tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.